Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv yang akan membahas mengenai tragedi penerbangan Air India 855. Ini adalah salah satu tragedi di mana semua pihak saling menyalahkan setelah peristiwa kecelakaan penerbangan 855 terjadi. Tragedi ini melibatkan sebuah pesawat Boeing 747-200 bernama Emperor Ashoka. Pesawat itu terdaftar dengan registrasi VTEBD. Sebuah pesawat Boeing 747 yang dikirim pertama kali pada maskapai Air India di tahun 1971. Bertugas di dalam penerbangan 855 seorang kapten bernama Madan Lal Kukar, 51 tahun. Beliau bergabung dengan maskapai Air India di tahun 1956 dengan sekitar 18.000 total jam terbang pada saat mengalami kecelakaan. Kemudian ada seorang first officer bernama Indu Firmani, 43 tahun, mantan komandan Angkatan Udara India. Beliau bergabung dengan maskapai Air India di tahun 1976 dan pada saat kecelakaan terjadi telah mengumpulkan 4.500 total jam terbang. Selanjutnya ada seorang flight engineer bernama Alfredo Faria, 53 tahun. Beliau bergabung dengan Air India di tahun 1955. Pada saat kecelakaan terjadi, beliau telah mengumpulkan 11.000 total jam terbang. Disebut-sebut, beliau juga merupakan flight engineer senior sampai kecelakaan 855 terjadi. Lantas bagaimana penerbangan 855 bisa berakhir menjadi sebuah tragedi? Kita take off ke kronologi. Pesawat Boeing 747 milik Air India terjadwal untuk penerbangan malam hari dengan rute Bombay menuju ke Dubai pada tanggal 1 Januari 1978. Di dalam penerbangan itu terdapat 190 orang penumpang dan 23 orang kru. Rencananya pesawat akan lepas landas dari Bandara Santa Cruz menuju ke Bandara Internasional Dubai. Sekitar pukul 8 malam waktu setempat, Air India 855 taksi menuju ke runway 27. Hanya beberapa saat setelahnya atau sekitar pukul 8:12 malam waktu setempat, pesawat itu mulai meluncur di runway dan mengudara. Tahapan ketika pesawat itu meluncur sampai mengudara semuanya normal seperti yang diharapkan. Dalam komunikasi dengan menara kontrol setelah penerbangan 855 mengudara, maka pesawat itu diminta untuk naik ke ketinggian 8.000 kaki. Segera setelah pesawat itu mengudara, maka pesawat diminta untuk sedikit berbelok ke kanan untuk menyesuaikan dengan jalur penerbangan yang seharusnya. Bandara Bombay sendiri sangat dekat dengan pantai. Sisi barat India menghadap ke Laut Arab. Hanya dibutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk penerbangan 855 pergi dari wilayah Bandara Bombay. Dalam penerbangannya menuju ke Dubai, maka pesawat itu akan terbang di atas Laut Arab. Saat pesawat Boeing 747 melewati garis pantai, Kapten Kukar mulai membelokkan pesawatnya ke kanan sesuai dengan jalur penerbangan yang seharusnya. Namun di titik inilah semuanya mulai berantakan. Ada beberapa instrumen penerbangan yang harus selalu diperhatikan atau diamati oleh pilot yang sedang terbang. Salah satunya adalah ADI atau Attitude Direction Indicator. Di dalam pesawat Boeing 747 itu terdapat 3 ADI atau AI, masing-masing ditempatkan di hadapan kapten, di hadapan first officer, dan satu lagi merupakan instrumen cadangan. Jadi jika salah satu indikator yang ada di dalam pesawat mengalami kerusakan, pilot masih bisa melihat 2 indikator lainnya. Kembali ke penerbangan 55, ketika pesawat Boeing 747 itu sedikit berbelok ke kanan sesuai dengan rute penerbangannya, kapten masih melihat ADI-nya berbelok ke kanan. Tapi ternyata beberapa saat setelahnya, ADI di hadapan first officer menunjukkan pesawat itu mulai terbang lurus kemudian berbelok ke kiri. Ternyata di momen itulah ADI di hadapan kapten mulai membeku atau tidak berfungsi. Namun sampai saat itu belum ada seorang pilot pun yang menyadari adanya kerusakan atau keanehan pada instrumen tersebut. Karena Kapten Kukar bertugas sebagai pilot penerbang, maka ia jelas akan mengikuti instrumen yang ada di hadapannya. Setelah melihat pesawat itu terus berbelok ke kanan, kapten terus menyesuaikan dengan rute yang seharusnya. Namun ternyata hanya beberapa detik setelahnya, sepertinya kapten mulai menyadari ada yang salah dengan penerbangannya. Terekam di CVR, ada pertanyaan kapten mengenai ada apa dengan instrumennya, ada masalah apa? Kapten Kukar sepertinya mulai menyadari ada masalah dengan instrumen penerbangannya. Sepertinya ia menyadari bahwa adanya kegagalan pada ADI di hadapannya. First officer yang duduk di sebelah kanan sempat mengamati ADI yang ada di hadapannya. Awalnya ia juga berpikir bahwa ADI yang ada di hadapannya ini tidak berfungsi.
Tapi kemudian First Officer menjawab pertanyaan Captain mengenai kerusakan ADI dengan kata-kata ADI-nya masih bergulir, semuanya nampak baik-baik saja. Pada momen itu beberapa pihak menyebutkan sepertinya Captain salah menafsirkan jawaban dari First Officer. Kemungkinan Captain berasumsi bahwa ADI di hadapan First Officer juga mengalami kerusakan. Ada dua data yang berbeda dari ADI di dalam pesawat. Jelas hal ini menambah kebingungan pada pilot. Bukan hanya menambah kebingungan, tapi menambah beban kerja dari kedua pilot. Karena kedua ADI itu saling memberikan informasi atau data yang berbeda pada masing-masing pilot. Sebelum Captain benar-benar menyadari ada masalah dengan ADI-nya, Captain berusaha untuk membelokkan pesawat itu ke kiri karena ADI di hadapannya ini terus menunjukkan bahwa pesawat berbelok ke kanan. Captain melakukan tindakan koreksi dengan sedikit mengatur belokan pesawat ke kiri sekitar 20-30 derajat. Selanjutnya, flight engineer yang duduk di antara First Officer dan juga Captain sempat mengamati instrumen yang ada di hadapan Captain dan juga First Officer serta instrumen cadangan. Kemudian saat itu flight engineer sempat mengatakan di ruang kokpit, tidak, jangan belok ke sana, jangan belok ke sana. Diduga ini adalah sebuah tindakan koreksi setelah flight engineer memeriksa atau menyamakan data dari indikator milik Captain, First Officer dan juga data dari indikator cadangan. Namun pada saat flight engineer angkat bicara mengenai arah belokan pesawat itu ternyata sudah berbelok sekitar 40 derajat. Menurut beberapa sumber, reaksi dari flight engineer ini terjadi hanya sekitar 5 detik sebelum kecelakaan terjadi dan ternyata pesawat itu sudah berada di ketinggian sekitar 2000 kaki. Saat pesawat itu melanjutkan belokannya, ternyata ketinggian pesawat mulai berkurang dan terus melambat, lalu turun lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dalam belokan ke kiri itu, pilot tidak bisa menjaga pesawatnya tetap stabil. Karena Captain terus membawa pesawat berbelok 40, 50, sampai 60 derajat, maka pesawat mengalami kehilangan daya angkat. Sementara pada momen kritis itu, pilot tidak memiliki referensi visual karena tidak ada cahaya dari daratan, tidak ada cahaya bulan, dan saat itu pesawat sedang terbang di atas lautan. Pilot tidak tahu seberapa tajam belokan yang sedang dilakukannya dan saat itu pilot juga tidak bisa merasakan bahwa pesawat telah kehilangan ketinggian dengan sangat cepat. Anehnya, First Officer yang duduk di sebelah Captain tidak memberikan intervensi apapun kepada Captain-nya. Karena kebingungan para pilot, kemudian belokan yang tidak terkendali, hilangnya daya angkat pesawat, sehingga kemudian hidung pesawat terus jatuh karena belokan yang dilakukan melebihi batas desain pesawat. Salah satu sumber menyebutkan bahwa belokan dari pesawat itu terlalu curam sehingga kemudian membawa pesawat hampir terbalik. Penerbangan Air India 855 baru saja mengudara sekitar 2 menit dari Bandara Bombay. Namun tiba-tiba kecepatan udaranya meningkat, ketinggian turun drastis. Di detik-detik terakhir penerbangan itu sebenarnya kedua pilot sempat berusaha untuk memperbaiki sikap pesawatnya, tapi upaya dari kedua pilot itu sia-sia, mereka gagal untuk memperbaiki sikap pesawatnya. Maka dalam posisi hidung yang mengarah ke bawah, Boeing 747 itu jatuh dengan sangat cepat menghantam air. Pesawat tersebut jatuh dengan jarak 3 km lepas pantai India. Karena penerbangan 855 itu baru lepas landas sekitar 2 menit, maka hilangnya penerbangan tersebut langsung disadari oleh pihak menara kontrol. Upaya pencarian dan penyelamatan langsung dikirim untuk mencari lokasi jatuhnya penerbangan 855. Namun hasil laporannya mengungkap bahwa pesawat itu telah hancur menjadi puing-puing dan 213 orang di dalam pesawat dinyatakan meninggal dunia. Dalam waktu yang sangat singkat, tragedi penerbangan 855 langsung menyebar ke seluruh India. Bahkan saat itu muncul banyak spekulasi yang menduga mengenai penyebab jatuhnya penerbangan 855. Beberapa di antaranya adalah kemungkinan kerusakan mekanis, kemudian kemungkinan terjadinya kebakaran atau sabotase di dalam penerbangan. Bahkan diduga adanya alat peledak di dalam penerbangan itu yang ditaruh oleh kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab. Karena pesawat itu jatuh di perairan yang cukup dangkal, maka beberapa hari berikutnya tim evakuasi berhasil mengangkat puing-puing pesawat. Hasil penyelidikan puing-puing pesawat tidak menunjukkan adanya kemungkinan mengenai bahan peledak,
kebakaran, atau kerusakan mekanik. Maka kemudian ketika tim investigasi melakukan penyelidikan lebih lanjut, lebih serius dan lebih dalam lagi, mereka akhirnya menemukan bahwa ini adalah kasus hilangnya kesadaran situasional yang diperparah oleh kesalahan pilot. Pada saat itu, menurut tim investigasi, komunikasi kru pesawat memainkan peran penting dalam kecelakaan penerbangan 855. Terjadi kegagalan dalam mengatur pesawat. Kapten tidak menyadari apa yang ia lakukan. Seandainya CRM atau Cockpit Resource Management dilakukan dengan baik di dalam penerbangan itu, kemungkinan kecelakaan tidak akan terjadi. Seharusnya di detik-detik kritis pada saat posisi pesawat benar-benar sudah tidak stabil, First Officer harus mengambil alih kontrol penerbangan dari Kapten, kemudian memperbaiki penerbangan tersebut. Tapi nyatanya tidak ada yang dilakukan oleh First Officer untuk menyelamatkan penerbangannya. Keluarga korban penerbangan Air India 855 kemudian menuntut pihak Boeing karena mengetahui bahwa adanya kerusakan instrumen AI di dalam pesawat Boeing 747 yang digunakan oleh Air India 855. Namun faktanya saat itu Boeing justru mengatakan tidak ada kerusakan pada indikator di dalam pesawat itu. Kecelakaan itu terjadi karena penyebab dari Kapten atau pilot penerbangannya. Disebutkan oleh pihak Boeing bahwa Kapten Kukar telah mengkonsumsi alkohol 1 hari sebelum keberangkatan penerbangan 855. Kemudian diketahui juga Kapten Kukar ini mengalami penyakit diabetes. Hal itu ternyata diselidiki oleh tim investigasi. Dari catatan medis milik Kapten Kukar diketahui bahwa ia memang sempat mengambil cuti selama 1 tahun dari tugasnya menjadi pilot karena masalah diabetesnya. Ia menjalani pengobatan dan setelah pulih, ia kembali pada penerbangannya. Hanya saja sejak saat itu, ia harus rutin mengkonsumsi obat diabetes. Setelah ia cukup sehat, maka Kapten Kukar kembali lagi pada rutinitas menjadi seorang pilot. Dari catatan medis yang ditemukan oleh tim investigator mengenai kesehatan dari Kapten, maka saat itu seperti memenangkan posisi pihak Boeing. Boeing mengatakan bahwa tidak ada kerusakan sistem sama sekali pada pesawat Boeing 747 di dalam penerbangan 855. Pihak Boeing percaya bahwa masukan kontrol penerbangan entah bagaimana dipengaruhi oleh kondisi medis pilot dan kemungkinan asupan alkohol pada malam sebelumnya yang berperan menjadi penyebab kecelakaan. Pihak Boeing juga percaya selain disorientasi spasial, berkontribusi pada kecelakaan adalah kinerja pilot yang buruk yang akhirnya menuntun pada sebuah kecelakaan. Versi Boeing memang berbeda dari pihak-pihak lainnya. Ada pihak-pihak yang skeptis mengenai keterlibatan alkohol dalam tragedi penerbangan 855. Yang pertama adalah tidak ditemukannya bukti untuk mendukung klaim ini selain dari apa yang dikatakan pihak Boeing dan pengacara mereka dalam gugatannya. Bahkan saat itu saksi-saksi dari Bombay juga membantah teori mengenai alkohol yang diminum oleh Kapten Kukar. Yang kedua adalah FAA sendiri mengatakan bahwa seorang pilot harus dilarang terbang hanya selama 8 jam setelah mengkonsumsi alkohol. Sedangkan Kapten Kukar meminum alkohol 1 hari sebelum penerbangan 855 yang jelas lebih dari 8 jam. Yang ketiga, seorang pilot tidak perlu mabuk atau menderita diabetes untuk merasakan efek disorientasi spasial. Disorientasi spasial bahkan bisa terjadi pada pilot dalam kondisi yang sangat baik. Banyak pihak yang percaya, termasuk tim investigasi, bahwa sebuah instrumen gagal itu bisa terjadi dari waktu ke waktu. Instrumen itu bisa saja mengalami aus karena pemakaian, terutama instrumen-instrumen analog yang sudah semakin tua. Itulah kenapa komunikasi di ruang kokpit antara First Officer dan Kapten harus terjalin dengan baik. Jika ada sebuah masalah, maka kedua pilot ini harus menyelesaikan masalah di dalam penerbangannya itu sampai mereka mendapat solusi dan bisa memperbaiki kembali masalah di penerbangan itu. Seperti beberapa kasus yang pernah dibahas dalam channel ini, kalau kalian mengingat salah satunya adalah Fly Dubai 981. Pilotnya mengalami disorientasi spasial karena pilotnya ini telah beberapa kali go around kemudian terbang di malam hari. Mungkin hal ini juga terjadi dalam penerbangan Air India 855. Terlepas dari itu semua, hakim mendukung pihak Boeing dan kasus tersebut dibatalkan pada tahun 1986. Boeing dibebaskan dari kelalaian dan tragedi penerbangan Air India 855 ini disebut-sebut merupakan salah satu yang paling mematikan. Sampai kemudian terjadi sebuah tragedi lagi di India, tepatnya bernama tragedi Charkhi Dadri di tahun 1996.
Nah, Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai Air India 855. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita menjadi lebih tahu lagi bahwa sebelum tragedi penerbangan Fly Dubai 981 pernah ada tragedi di mana pilot-pilotnya mengalami disorientasi. Salah satunya adalah pada penerbangan Air India 855. Semoga informasi ini bermanfaat dan satu lagi wawasan tentang dunia penerbangan sudah kita ketahui dari video ini. Terima kasih kamu udah nonton, jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasi, di like, di komen-komen juga, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.